Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Atlas Antika dari kelas 11 TDK 1. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang propagasi gelombang. Pengertian propagasi gelombang. Propagasi gelombang adalah perambatan gelombang pada media perambatan. Media perambatan atau biasa juga disebut saluran transmisi gelombang dapat berupa fisik, yaitu sepasang kawat konduktor, kabel koaksial, dan berupa non-fisik seperti gelombang radio atau sinar laser. Selanjutnya, propagasi gelombang tanah atau ground wave adalah gelombang radio yang berpropagasi di sepanjang permukaan bumi atau tanah. Gelombang ini sering disebut dengan gelombang permukaan atau surface wave. Untuk berkomunikasi dengan menggunakan media gelombang tanah, maka gelombang harus terpolarisasi secara vertikal, karena bumi akan singkatkan medan listriknya bila berpolarisasi horizontal. Gelombang tanah sangat tidak efektif pada frekuensi di atas 2 MHz. Propagasi gelombang tanah merupakan satu-satunya cara untuk berkomunikasi di dalam lautan. Selanjutnya, propagasi gelombang udara atau gelombang langit. Propagasi ini diradiasikan oleh antena ke lapisan ionosfer yang terletak di atmosfer bagian atas dan dibelokkan kembali ke bumi. Ada beberapa lapisan ionosfer yakni lapisan D, E, F1, dan F2, di mana keberadaannya di langit berubah-ubah menurut waktu dan sangat mempengaruhi perambatan sinyal. Lapisan D dan F adalah lapisan yang paling jauh dari matahari sehingga kadar ionisasinya rendah. Lapisan ini hanya ada pada siang hari dan cenderung menyerap sinyal pada daerah frekuensi 300 kHz sampai 3 MHz. Selanjutnya, propagasi line of sight. Pada propagasi ini, sinyal yang dipancarkan oleh antena pemancar langsung diterima oleh antena penerima tanpa mengalami pantulan. Disebut line of sight atau LOC karena perambatannya harus secara langsung. Maka di lokasi-lokasi yang antena penerimanya terhalang, tidak akan menerima sinyal atau blocked spot. Jarak transmisi yang dapat dijangkau pada propagasi LOC ini relatif pendek dan dibatasi oleh 3 antena pemancar dan penerima. Ini merupakan gambar dari metode propagasi gelombang. Selanjutnya ada karakteristik dari propagasi gelombang. Yang pertama, propagasi gelombang ground atau tanah. Karakteristiknya pertama, frekuensi di bawah 2 MHz. Kedua, muka gelombang yang melambat dikarenakan arus EM atau elektromagnetik. Ketiga, diinduksikan ke bumi secara miring ke bawah. Keempat, mengalami difraksi atau penyebaran dari atmosfer. Contoh dari gelombang ground ini adalah AM radio. Kedua, propagasi gelombang udara. Karakteristiknya pertama, frekuensinya 2-30 MHz. Kedua, transmisi sinyal dibiaskan oleh ionosfer dipantulkan ke bumi. Ketiga, pantulan mengakibatkan sinyal diambil ribuan kilometer dari transmisi. Contoh dari propagasi gelombang udara ini adalah amatir radio dan CB radio. Ketiga, line of sight. Karakteristiknya pertama, frekuensi di bawah 30 MHz, di mana gelombang ground dan udara tidak dapat beroperasi. Kedua, tidak ada pembiasan dari ionosfer. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.